Teksturnya yang lembut membuat banyak orang menyukai tahu sebagai teman makan. Walau makanan yang berasal dari Tiongkok ini cukup populer, kebanyakan perajin tahu harus berjibaku menjalankan usahanya. Tak mudah untuk perajin tahu mengembangkan usaha, karena bahan baku utama tahu adalah kedelai impor yang seringkali berfluktuasi harganya. Banyak pengusaha tahu yang harus gulung tikar saat harga kedelai melambung tinggi. Tak sedikit juga perajin tahu yang hanya diam di tempat, tak mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Tapi beda cerita dengan Ambar yang menjadi perajin tahu sejak tahun 2000 di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Awalnya Ambar meneruskan usaha tahu tradisional keluarganya di daerah Mampang. Bermodalkan KUR, ia mulai memindahkan pabriknya ke daerah Pejaten. Pelan-pelan ia mengembangkan pabrik tahunya menjadi lebih besar dan modern. Hai Sobat Kontan, saat ini saya berada di salah satu produsen tahu di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Bagaimana Ambar, seorang perajin tahu yang mampu mengembangkan usahanya dari 24 tahun yang lalu. Yuk kita lihat. Saya usaha jadi pengrajin tahu dari tahun 2000. Awal usaha kita mulai dari Mampang Perapatan, terus pindah ke daerah Pejaten Timur. Ya alhamdulillah di Pejaten sini usahanya meningkat sampai 7 kintal. Kalau bulan Ramadan itu biasanya produksi kita naik, tapi bulan Ramadan ini produksi kita menurun. Nggak kayak biasanya ya, nggak menurun sih, ada tambahan juga, cuma nggak kayak Ramadan biasanya. Tempat produksi yang makin besar bermodal pinjaman KUR membuat produksi tahu terus meningkat. Sekarang setiap hari Ambar memproduksi 7 kuintal kedelai untuk memproduksi tahu putih dan tahu goreng. Artinya ada 490 papan tahu yang siap dijual seharga Rp60.000 per papan. Jadi tiap bulan Ambar bisa mengantongi omset 800-an juta. Belum lagi lonjakan permintaan di saat Ramadan. Produksi tahu Ambar biasanya naik 3 kuintal per hari. Sayang di Ramadan kali ini permintaan tahu tidak sebanyak biasanya, produksi Ambar hanya naik 1 kuintal per hari. UMKM menjadi tulang punggung atau backbone dari BRI. Itu sudah disampaikan, dideklar oleh manajemen bahwa BRI fokus pada UMKM. Perkembangan bisnis UMKM ini sifatnya komprehensif. Kalau dibagi dua tentunya, satu sisi terkait dengan pembiayaan, di sisi yang lain terkait dengan funding dan transaksi. Begitu pula terkait dengan program pemerintah yang berkenaan dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk mikro sendiri, KUR itu kurang lebih pangsa pasarnya 25% dari penyaluran kredit mikro. Begitu pula di retail, kurang lebih di angka 25%. Lingkup bisnis yang dibiayai pada umumnya kalau di brand office pasar minggu adalah terkait dengan jasa dan perdagangan.